Ada satu fenomena yang mulai sering muncul di obrolan anak muda, terutama mereka yang sedang merintis karir. Penghasilan naik, tapi rasa cukup tidak pernah datang. Sudah kerja keras, sudah dapat posisi lebih baik, sudah bisa membeli lebih banyak hal. Namun tetap saja hati terasa gelisah setiap melihat angka di rekening. Rasanya uang selalu kurang, selalu takut miskin, selalu merasa tertinggal, bahkan ketika keadaan sebenarnya tidak seburuk itu. Fenomena inilah yang diam-diam membuat banyak orang muda merasa capek secara mental tanpa tahu penyebabnya. Dismorfia uang adalah kondisi ketika seseorang melihat kondisi finansialnya dengan gambaran yang tidak akurat. Seolah-olah ada jarak antara kenyataan dan apa yang dirasakan. Contohnya, seseorang sebenarnya punya tabungan, penghasilan stabil, dan tidak punya utang besar. Tapi dalam kepalanya selalu muncul pikiran bahwa ia berada di ambang kehancuran finansial. Rasa cemas ini bukan datang karena data atau fakta, tapi karena persepsi yang terbentuk dari tekanan sosial, perbandingan terus-menerus, dan ketakutan akan masa depan yang dibuat-buat oleh pikiran sendiri. Di era sekarang, terutama tahun 2025 menuju 2026, kondisi ini semakin banyak muncul karena gaya hidup digital memperbesar standar, ekspektasi, dan rasa tidak aman. Media sosial memperlihatkan lebih banyak keberhasilan orang lain dibanding perjuangan mereka, membuat realitas seakan berubah bentuk. Dismorfia uang tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang membuat anak muda zaman sekarang jauh lebih rentan mengalaminya. Pertama, ada arus pembanding tanpa akhir. Setiap hari kita melihat orang membeli mobil baru, liburan ke luar negeri, renovasi rumah, atau punya gadget terbaru. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua yang ditampilkan benar-benar mencerminkan kehidupan nyata mereka, tetap saja otak kita mengambilnya sebagai perbandingan. Kedua, ada kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Harga kebutuhan naik, biaya hidup bertambah, sementara penghasilan terasa stagnan. Situasi ini membuat banyak anak muda merasa tidak aman, sehingga mereka sering mempersepsikan keuangan mereka lebih buruk daripada kenyataannya. Ketiga, ada tekanan internal untuk terlihat berhasil lebih cepat. Generasi muda tumbuh di era yang serba cepat. Ketika melihat orang seusianya sukses, pikiran bisa merasa bahwa dirinya tertinggal, dan efeknya meluas ke cara mereka melihat kondisi finansial sendiri. Keempat, ada luka masa kecil tentang uang yang tidak disadari. Banyak dari kita tumbuh di keluarga yang sulit secara finansial, sehingga rasa takut kehabisan uang tertanam sejak dulu. Ketika sudah dewasa, kenangan itu muncul kembali dalam bentuk kecemasan yang terus menghantui. Dismorfia uang bukan hanya membuat seseorang salah menilai kondisi finansialnya, tapi bisa memengaruhi seluruh aspek hidup. Dampak pertama adalah ketidakmampuan menikmati hidup. Meski sudah bekerja keras, seseorang tetap merasa tidak pantas melakukan hal sederhana seperti membeli makanan enak, mengambil liburan singkat, atau memberi hadiah untuk orang terdekat. Dampak kedua adalah hubungan sosial yang terganggu. Rasa malu atau takut dinilai sering membuat seseorang menarik diri dari pergaulan karena merasa belum cukup sukses. Dampak ketiga adalah stres kronis yang menggerogoti kesehatan mental. Pikiran yang terus-menerus dihantui kekurangan membuat seseorang sulit tidur, sulit fokus, bahkan sulit merasa bahagia. Dampak keempat adalah pengambilan keputusan finansial yang keliru. Seseorang mungkin terlalu menahan diri hingga tidak berani mengambil peluang, atau sebaliknya, menghabiskan uang untuk melawan rasa tidak aman yang ia rasakan. Untuk keluar dari dismorfia uang, seseorang harus belajar menata ulang cara pandang terhadap uang. Prosesnya tidak instan, namun sangat mungkin dilakukan. Hal pertama adalah mengenali bahwa perasaan tidak selalu sama dengan kenyataan. Ketika merasa cemas soal uang, penting untuk melihat angka nyata. Berapa pemasukan, berapa pengeluaran, berapa tabungan, berapa utang. Banyak orang kaget karena ternyata kondisi mereka tidak seburuk yang dirasakan.
Hal kedua adalah mengatur ulang standar perbandingan. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lihat di layar tidak mewakili keseluruhan kehidupan seseorang. Mengurangi konsumsi konten yang memicu perbandingan bisa membantu menenangkan pikiran. Hal ketiga adalah membangun rutinitas kontrol keuangan yang bijak. Mengatur anggaran, menyisihkan tabungan otomatis, dan memantau perkembangan keuangan setiap bulan dapat memberikan rasa aman yang lebih stabil. Hal keempat adalah menerima bahwa proses tidak harus cepat. Tidak semua orang mapan di usia 25 atau 30. Perjalanan setiap orang berbeda, dan tidak ada gunanya memaksa diri mengikuti ritme orang lain. Hal kelima adalah mengenali dan menyembuhkan luka masa kecil terkait uang. Terkadang ketakutan kita terhadap uang bukan berasal dari situasi sekarang, tetapi dari pengalaman lama yang belum kita selesaikan. Tahun 2026 akan membawa tantangan finansial baru, perubahan pekerjaan, naiknya biaya hidup, dan semakin kompetitifnya dunia profesional. Namun generasi muda bisa lebih siap jika mereka belajar mengelola persepsi dan emosi terhadap uang. Kesadaran tentang dismorfia uang akan menjadi salah satu keterampilan penting. Dengan memahami bahwa kecemasan finansial seringkali berasal dari persepsi yang tidak akurat, kita bisa mengelola hidup dengan lebih tenang, membuat keputusan lebih bijak, dan menghindari tekanan yang tidak perlu. Dengan memahami kondisi ini sejak sekarang, seseorang akan lebih mudah membentuk strategi finansial yang lebih sehat, realistis, dan berkelanjutan. Fenomena dismorfia uang adalah kondisi ketika seseorang melihat keadaan finansialnya secara tidak akurat, seringkali lebih buruk daripada kenyataan. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan karena tekanan sosial, rasa takut tertinggal, luka masa kecil, dan derasnya arus perbandingan dari dunia digital. Kondisi ini bisa mengganggu kesehatan mental, hubungan sosial, dan kemampuan menikmati hidup. Namun kondisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Dengan belajar melihat kondisi finansial berdasarkan data, mengurangi perbandingan sosial, mengatur keuangan secara lebih terstruktur, dan menyadari bahwa perjalanan hidup setiap orang berbeda, kita bisa memperbaiki hubungan dengan uang. Tahun 2026 mungkin penuh tantangan, tetapi dengan persepsi yang lebih sehat, kita bisa masuk ke dalamnya dengan pikiran yang lebih jernih, langkah yang lebih mantap, dan hati yang lebih tenang.